Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja, sehat selalu. Di sini di video kali ini saya akan membahas tentang teori Maslow. Jadi kalau kita sebagai mungkin sebagai founder, kita sebagai pendiri startup, kita sebagai manajer, kita perlu memahami ini teori Maslow ini. Nah, teori Maslow ini bisa kita gunakan untuk memahami kebutuhan dari karyawan. Kenapa itu penting? Tujuannya adalah supaya karyawan yang keluar dari perusahaan kita jumlahnya sedikit. Jadi retention mereka tinggi. Jumlah karyawan yang keluar ini sedikit akan berpengaruh dengan performa perusahaan. Karena semakin lama karyawan ada di perusahaan tersebut, karyawan bisa memiliki pengalaman yang lebih tinggi. Jadi kalau kita bisa menekan karyawan untuk keluar, maka hal itu adalah bagus buat perusahaan. Nah, kembali ke teori Maslow ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis atau saya menyebutnya dengan kebutuhan dasar. Pertama, kebutuhan dasar ini mencakup misalkan kalau di Jawa sandang, papan, pangan ya. Jadi ada kebutuhan dasar seperti makan, kebutuhan untuk tempat tinggal, dan kebutuhan untuk berpakaian gitu. Nah, kita melihatnya adalah bagaimana karyawan terpenuhi dulu kebutuhan dasarnya, yaitu makan. Kalau kebutuhan yang paling dasar seperti sandang papan sudah terpenuhi, maka kita harus melihat kebutuhan yang lebih tinggi. Jadi melihat kebutuhan di atasnya. Di teori Maslow ada yang namanya kebutuhan rasa aman. Nah, rasa aman ini bisa kita berikan dengan cara memberikan kepastian tentang gaji, kepastian tentang karir dan lain sebagainya. Ketika mereka sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, mereka akan melihat itu. Bagaimana kalau rasa aman ini sudah terpenuhi? Maka dia akan melihat lagi di yang tingkat nomor 3, yaitu kebutuhan rasa memiliki dan dimiliki. Nah, bagaimana kita menumbuhkan rasa memiliki dan dimiliki ini? Salah satunya adalah dengan membangun komunikasi yang baik antar karyawan. Dengan mereka memiliki komunikasi yang baik, bekerja dengan nyaman, maka mereka akan memiliki rasa memiliki yang di dalam perusahaan secara lebih baik. Nah, setelah mereka memiliki itu, ada tingkatan lagi di atasnya, yaitu tentang harga diri, kebutuhan harga diri. Nah, ini misalkan kebutuhan untuk dihormati misalkan. Nah, kalau misalkan karyawan kita berkembang lebih besar, misal kita punya 30 sampai 50 karyawan. Nah, di level-level tertentu, misalkan level manager, ini tentu mereka butuh rasa untuk dihargai. Harga diri ini juga, penghargaan ini juga bisa bisa dari atasan ke bawahan. Jadi misalkan kita memberikan reward kepada bawahan ketika dia memiliki prestasi tertentu. Reward tidak harus berupa bonus uang seperti itu, tapi reward bisa kita langsung berikan ketika dia memberikan kontribusi positif. Terus kemudian di level yang paling terakhir, di level kelima, ada yang namanya kebutuhan aktualisasi diri. Jadi aktualisasi diri ini yang paling tinggi. Misalkan dia mempunyai hobi tertentu yang dihubungkan dengan skill dia, kemudian berelasi dengan produk perusahaan. Nah, ini bisa kita kaitkan. Aktualisasi diri ini bisa contoh-contoh sederhananya adalah kita memberikan dia kepercayaan untuk menghandle produk tertentu, misalnya seperti itu, yang dimana produk tersebut memang passionate-nya dia. Nah, ini akan menumbuhkan aktualisasi diri, dia akan terpenuhi. Nah, ini saya bahas secara singkat saja. Kalau teman-teman mungkin pengen lebih detailnya, bisa bisa baca buku, banyak buku-buku yang membahas teori Maslow ini. Oke, saya cukup sekian untuk video kali ini. Intinya adalah teori Maslow itu bisa kita pakai sebagai acuan atau framework untuk memahami kebutuhan-kebutuhan, tingkat-tingkat kebutuhan dari karyawan atau tim kita, sehingga tim kita bisa stay di dalam perusahaan, nyaman dalam perusahaan, berkembang bersama-sama, punya visi yang sama. Oke,
Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.